Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Podcast ini merupakan ruang diskusi yang mengajak kita semua untuk lebih mengenal dan mencintai Indonesia. Bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga melalui tindakan dan kesadaran yang nyata. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu visualisasi bangsa. Podcast ini akan berisi tentang bagaimana cara mengembarkan, menyuarakan, dan membangun identitas Indonesia yang kuat melalui rasa cinta tanah air, terutama dalam kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Hari ini tentu saya tidak sendiri, sudah hadir bersama dengan saya 3 narasumber luar biasa yang akan berbagi pandangan dan pengalaman mereka tentang topik kali ini. Langsung saja kita perkenalkan para narasumber kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya perkenalkan, nama saya Ferdi Setiawan, asal Satker Pengadilan Agama Mangkuart. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Majid dari Satker Pengadilan Negeri Kaimana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Hutomo dari Pengadilan Agama Panyai. Baik, itu dia perkenalan dari narasumber kita. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung masuk pada pembahasan pertama dalam dialog podcast ini, yaitu budaya dan sejarah. Menurut Mas Ferdin Setiawan, sebagai narasumber pertama kita di podcast ini, apa sebenarnya peran budaya dan sejarah dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia? Silakan Mas Ferdin. Jika kita berbicara masalah budaya Indonesia, itu sangat kaya dan tidak ada habisnya, dari ujung barat maupun sampai ujung timur. Setiap wilayah punya ciri khasnya sendiri, mulai dari seni, tradisi, makanan, sampai bahasa yang bikin kita semua unik dan beragam. Misalnya, salah satunya itu batik. Batik itu bukan hanya kain dengan motif yang keren dan unik, tapi juga penuh dengan filosofi dan cerita kebaliknya. Atau bahkan wayang. Wayang juga bukan sekedar hiburan, tapi juga media untuk mengajarkan tentang nilai-nilai moral dan sosial kepada kita semua. Dan jika kita berbicara masalah sejarah, kita bisa banyak belajar dari pejuang dan para pahlawan pendahulu kita. Kita hari ini bisa menikmati kemerdekaan karena peran-peran para pahlawan dan pendahulu kita. Mereka tidak hanya angkat senjata, tetapi juga menyatukan semangat dan cita-cita untuk masa depan bangsa. Mereka rela berkorban, mereka rela mati, dan meninggalkan kenyamanan demi kemerdekaan Indonesia. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Ferdin. Mengingatkan kepada kita bahwa budaya dan sejarah dapat kita ibaratkan seperti pohon dan akarnya. Tanpa akar, pohon akan mudah tumbang dan kehilangan arah. Namun dengan akar yang kuat, pohon akan kokoh dan mampu bertahan. Kebetulan hari ini semua narasumber kita berasal dari wilayah timur Indonesia, yang kita kenal dengan budaya yang sangat beragam seperti budaya di tanah Papua. Budaya Papua juga menjadi bagian penting dari identitas Indonesia. Nah, menurut Mas Nur Majid, bagaimana budaya Papua memperkuat fondasi bangsa? Silakan. Budaya Papua itu sangat unik dan kaya. Misalnya, seni ukir dan anyaman yang bukan hanya indah tapi juga sangat serat makna. Lalu ada tarian adat seperti tari cendrawasih yang melambangkan keberanian, keanggunan, dan rasa percaya diri masyarakat Papua. Selain itu, tradisi gotong royong dan saling menghormati di komunitas Papua menunjukkan nilai kebersamaan dan solidaritas yang jadi fondasi kuat dalam membangun bangsa. Kalau kita mengenal budaya Papua lebih dalam, kita belajar bahwa kekeragaman bukan hal yang memecah, tapi justru menjadi sumber kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih kokoh dan bersatu. Menarik sekali. Dari yang disampaikan Mas Nur Majid, kita melihat bagaimana kekayaan budaya Papua ikut memperkuat identitas bangsa. Tapi cinta pada budaya Indonesia tidak selalu datang dari tempat kita lahir. Ada juga yang justru tumbuh karena berpindah dan mengenal lebih dalam budaya lain. Nah, Mas Dimas, sebagai pendatang, bagaimana pengalaman Anda dalam melihat dan merasakan kekayaan budaya Indonesia? Sebagai pendatang di tempat baru, saya merasa Indonesia sangat kaya akan budaya dan tradisi yang unik di tiap daerah. Awalnya saya merasa asing, tapi dengan belajar dan menghargai budaya lokal, saya jadi merasa lebih dekat dengan tanah air. Mencintai Indonesia bukan soal lahir di satu tempat, tetapi tentang bagaimana kita menghargai keberagaman yang ada. Saya mengajak semua, baik yang asli daerah maupun pendatang,
untuk terus mengenal dan mencintai Indonesia karena kita semua adalah bagian dari rumah yang sama. Dari ketiga narasumber, kita dapat menyimpulkan bahwa budaya dan sejarah adalah fondasi kuat jati diri bangsa Indonesia. Kekayaan budaya dari Sabang sampai Papua dan perjuangan para pahlawan mengajarkan kita arti kebersamaan dan keberagaman. Dan sekarang kita bisa lihat di masa kini dan masa depan. Cinta tanah air itu tidak hanya ditunjukkan lewat upacara atau simbol, tapi juga lewat peran sehari-hari kita. Nah, menurut para narasumber kita hari ini, bagaimana generasi muda bisa menunjukkan cinta tanah air di era sekarang? Silakan. Menurut saya, sekarang itu waktunya anak muda jadi pelaku, bukan cuma penonton. Cinta tanah air bukan lagi sekedar jargon atau simbol, tapi harus diwujudkan lewat kontribusi nyata di bidang masing-masing. Entah itu di olahraga, sains, seni, teknologi, atau bahkan kebebasan alam. Semuanya punya ruang untuk membangunkan Indonesia. Saat seorang atlet membawa pulang medali, saat inovasi anak bangsa diakui dunia, atau karisma lokal viral secara global, disitulah cinta tanah air benar-benar terasa. Karena kita tidak hanya menunjukkan siapa kita, tapi juga mengangkat nama baik bangsa. Intinya, setiap langkah dan prestasi yang kita capai bisa menjadi representasi Indonesia di mata dunia. Terima kasih Mas Dimas atas pandangan dan pengingat pentingnya peran aktif generasi muda dalam mencintai tanah air melalui kontribusi nyata. Sekarang kita lanjut ke Mas Nur Majid untuk membahas bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga keberagaman dan persatuan bangsa. Silakan. Saya sangat setuju dengan Dimas. Saat ini kontribusi tidak harus selalu besar. Bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan sehari-hari, seperti memilih untuk membeli produk lokal dan memakai karya anak bangsa. Itu bentuk nyata dukungan yang sangat berarti. Selain itu, media sosial punya peran besar dalam membentuk opini dan citra bangsa kita. Kita harus bijak dalam menggunakannya, dengan lebih banyak menyebarkan konten positif yang membangun, bukan hoaks atau ujaran kebencian yang justru merusak solidaritas dan persatuan. Indonesia ini besar karena keberagaman budaya, suku, dan bahasa. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab penting untuk menjaga dan menghargai perbedaan itu. Dengan merayakan keberagaman, kita justru memperkuat fondasi persatuan dan membangun bangsa yang lebih kokoh. Terima kasih Mas Nur Majid atas penjelasannya tentang pentingnya kontribusi nyata melalui hal kecil serta peran media sosial dalam menjaga persatuan dan keberagaman bangsa. Selanjutnya, kita akan mendengar pandangan dari Mas Ferdin Setiawan. Bagaimana generasi muda dapat memperkuat identitas bangsa melalui karya dan inovasi di era digital saat ini? Mas Ferdin, silakan. Saya sangat setuju bahwa cinta tanah air saat ini bukan sekedar simbol atau ucapan ataupun upacara, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan yang nyata. Generasi muda memiliki peran penting dalam membangun identitas bangsa melalui karya maupun inovasi di berbagai bidang, mulai dari seni hingga teknologi. Selain itu, memanfaatkan media sosial dan platform digital menjadi sarana efektif untuk menyuarakan nilai-nilai kebangsaan, terutama dalam kampanye bangga berbangsa dan bernegara yang sangat relevan saat ini. Dengan sikap aktif dan positif di seluruh elemen masyarakat, identitas Indonesia akan semakin kokoh dan dikenal di kancah internasional. Dari pemaparan ketiga narasumber, kita bisa simpulkan bahwa cinta tanah air saat ini harus diwujudkan melalui aksi nyata, baik melalui prestasi ataupun kebiasaan sehari-hari. Mari kita terus jaga dan kembangkan semangat ini demi bangsa yang lebih baik. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak untuk wajah Indonesia di masa depan. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk semua merenungkan hal sederhana. Apa sebenarnya langkah kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan cinta tanah air? Nah, mari kita dengarkan langsung dari para narasumber kita, bagaimana mereka mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Silakan. Saya menunjukkan cinta tanah air dengan melestarikan budaya lokal, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di ruang publik maupun di platform digital. Terima kasih.
Saya mendukung Indonesia dengan menggunakan produk dalam negeri dan mempromosikannya ke orang-orang di sekitar saya. Ini juga Indonesia dengan bijak menggunakan media sosial, menyebarkan konten positif, saling menghormati, dan tidak ikut menyebarkan hal-hal negatif. Dan saya sendiri mencoba menunjukkan cinta tanah air dengan membangun toleransi, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan, baik dalam pertemanan maupun komunitas. Ternyata hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari bisa menjadi bentuk cinta tanah air yang nyata. Dan kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya bisa menjadi luar biasa. Untuk menutup sesi ini, saya meminta masing-masing narasumber untuk menyampaikan suatu hal yang membuat mereka bangga menjadi bagian dari Indonesia. Silakan. Kita mulai dari Mas Ferdin. Saya bangga menjadi bagian dari negara Indonesia karena budayanya yang kaya, unik, dan beragam. Saya bangga karena anak-anak muda Indonesia makin banyak yang berprestasi dan membawa nama baik bangsa ke dunia internasional. Saya bangga karena Indonesia itu satu. Meskipun kita berbeda-beda, keberagaman adalah kekuatan kita. Dan saya bangga dengan Indonesia karena kita bisa saling menghargai dan bekerja sama demi masa depan yang lebih baik. Teman-teman, itulah obrolan kita di episode kali ini. Semoga bisa membuka wawasan dan membangkitkan semangat kita semua untuk mencintai Indonesia. Tidak hanya melalui kata-kata, tapi melalui tindakan nyata. Karena Indonesia adalah kita dan kita adalah Indonesia. Izinkan saya menutup podcast ini dengan sebuah pantun. Burung terbang di atas padi, membawa kabar penuh makna. Mari jaga persatuan ini demi Indonesia yang sentosa. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast Visualisasi Bangsa.